Wallahi ma yuridullahu minna an taibasa juluduna ala idhamina. Ya demi Allah, Allah itu tidak ingin dari kita agar kulit kita itu kering sampai terlihat tulangnya. Bukan itu yang Allah Ta'ala inginkan dari kita. Tetapi wa ma yuridu minna illa sidqan niyyati fi ma indahu. Allah Ta'ala itu tidak menginginkan dari kita kecuali jujurnya niat untuk menginginkan apa yang ada di sisi Allah Ta'ala, yaitu cintanya. Hadza idza sadaqa fi asyrati ayyamin nala manahul akhar fi a'marihi tawilah. Ini kalau dia bisa mendatangkan kejujuran yang seperti itu dalam 10 hari saja, maka 10 hari itu mengalahkan 800 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billahi ta'lim intifadha qiratul ifadah wal istifadah wal hathala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para pemirsa, para hadirin, para saudara dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada malam hari ini kita melanjutkan pengajian kitab Syarah Hikam karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala. Sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada beliau, semua ulama, semua guru kita, semua orang tua kita, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, ala hadiniyah wa la kulliyat sallallahu alaihi wa sallam. Alaihi wasallam. Al-Fatihah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari fi kitabihil Hikam wa Syekh Ali Al-Muttaqi Al-Hindi fi kitabih An-Nahjul Atam bab tafawud maratibis salikin mubtadi'an wa muntahiyan ila an qala rubba umrin ittasat amaduhu wa qallat amdaduhu wa rubba umrin qalilatin amaduhu katsiratin amdaduhu. Rubba umrin akeh piro-piro akeh umur ittasat dadi luas apa amaduhu piro-piro waktune umur wa qallat lan setitik apa amdaduhu piro-piro anugrahe umur. Waruba umrin lan akeh lan utawi akeh umur lan akeh umur qalilatin kang setitik apa amaduhu pira-pira mongsone umur katsiratin kang akeh apa amdaduhu pira-pira karuniane umur. Man burika man utawi sapane wong burika kang den berkahi sop burika kang den berkahi sapa man lahu kedue man fi umrihi ing dalam umure man adroka iku menangi sapa man fi yasirin ing dalam setitik minaz zamani saking mangsa min minanillahi ta'ala saking pira-pira karunia Allah Ta'ala ma adroka ma ing barang layat fulu kang ora manjing apa ma tahta dawa iril ibarati ing dalam sangisore piro-piro lingkaran-lingkaran ungkapan wala talhaquhu lan ora nyusul ing man atau ing ma apa al isyaratu isyarat. Nah, jadi dalam hikmah ini penutup sih sebelumnya dari hikmah-hikmah dalam bab tafawud maratibis salikin mubtadi'an wa muntahiyan. Ada dua hikmah. Yang pertama adalah ruba umrin ittasa'at amaduhu wa qallat amdaduhu wa ruba umrin qalilatin amaduhu katsiratin amdaduhu. Betapa banyak umur, kata musannif,
Yang masanya itu panjang, masanya itu puluhan tahun, ratusan tahun bahkan. Tapi kali waqallat amdaduhu, isinya itu sedikit. Umurnya mah panjang tapi berkahnya dikit. Dan sebaliknya banyak umur yang masanya itu sedikit, tetapi isinya itu banyak. Dan hal ini ternyata dialami oleh mereka para arifin yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka itu dapat memanfaatkan masa yang sedikit, tetapi mereka dapat melakukan banyak hal di waktu yang sedikit itu. Makanya kalau banyak kisah yang kita dengar bahwa misalnya ada seseorang wali yang dia itu diperintahkan untuk membuatkan kopi. Bikin kopi, nunggu air panas, kemudian mengaduk gulanya dengan kopi supaya bercampur. Nah kata dia, saya sudah sekian ratus ribu membaca sholawat ketika saya bikin kopi. Nah hal ini itu tidak mustahil bagi Allah Ta'ala untuk menjadikan mereka seperti ini. Kenapa? Waktu yang mereka miliki itu berkah, bro. Bukan kayak kita. Kalau kita waktunya lama, yang didapat mah dikit. Ini kita ini masih masuk dalam kategori yang pertama nih, rubba umrin ittasa'at amaduhu wa qallat amdaduhu. Waktunya mah banyak, tetapi isinya dikit. Tapi sebagian orang, para kekasih Allah Ta'ala, warubba sebaliknya. Mereka itu malah rubba umrin qalilatin amaduhu katsiratin amdaduhu. Umur mereka atau waktu yang mereka gunakan itu sedikit tapi isinya banyak. Ya kan? Nah, ini diberi contoh oleh Asy-Syaikh Ibnu Ajibah rahimahullahu taala. Kata beliau, wa mithalu dzalika ahlul jadbi ma'as suluk wa ahli suluki wahdahu. Fa inna ahlal jadbi al-muwafiqina lis-salikina fil a'mal yutwawna fi sa'atin wahidatin min masafatil qurb ma la yudrikuhu ahlus suluk bis-sinin. Wa dzalika ahlul fikrati ma'a ahlil khidmah. Jadi itu perumpamannya seperti ahlul jadab as-salik, dimana kalau ahlul jazbi salik dibandingkan dengan ahlus suluk faqat, orang yang majdub dan suluk dibandingkan dengan seseorang yang bersuluk saja tanpa ada jazb di situ, maka kalau dibandingkan sama-sama beribadah selama setengah jam misalnya, itu perbedaannya sangat jauh. Gitu. Kenapa? Fa inna ahlal jadbil muwafiqina lis-salikina fil a'mal, ahli jadab yang sesuai dengan suluk yang dilakukan oleh para salikin dalam amal-amal mereka. Mereka itu yutwauna, dilipatkan dalam satu waktu, ya, dalam satu waktu ma la yudrikuhu ahlus suluk di sini, yang tidak bisa digapai oleh para ahlus suluk dalam masa tahunan. Contohnya bagaimana? Kok seperti itu? Ini kan ilmu rasa ya, bro ya. Oke, saya sebutkan terlebih dahulu mengenai
pengklasifikasian manusia ada 4 golongan. Kan pernah saya jelaskan itu. Dan itu menurut versi Syekh Ibnu Ajibah rahimahullahu taala, beliau mengatakan, ya alam anan nasa fil jumlati arba'atu aksamin. Di halaman berapa? Oh, ada nih di halaman 426 nih. Salikuna faqat, majdubuna faqat, salikuna thumma majdubun, majdubuna thumma salikun. Kalau orang yang suluk itu adalah seseorang yang belum sampai atau usul kepada Allah Ta'ala, belum ma'rifat lah pada Allah. Kalau yang kedua, kalau yang ahlul jadzab, mereka sudah usul ke Allah Ta'ala. Kemudian golongan yang ketiga adalah al-salikuna tsummal majdubun. Mereka suluk terlebih dahulu kemudian mencapai jadzab. Dan yang keempat adalah al-majdubuna tsummas salikun. Mereka jadzab terlebih dahulu kemudian baru suluk. Dan yang hanya bisa dijadikan sebagai seorang guru untuk menempuh perjalanan menuju Allah Ta'ala itu hanya golongan ketiga dan keempat. As-salikun al-majdubun, al-majdubun as-salikun. Oke. Nah, kemudian kita bandingkan ini antara golongan pertama dengan golongan ketiga dan keempat. Sama-sama ibadah dalam waktu sejam, itu sangat jauh. Seseorang ketika berzikir, itu tujuannya apa? Menggapai cinta Allah, ya kan? Berzikir selama tahunan, tapi dia belum menggapai cinta Allah Ta'ala, berarti dia belum apa? Belum usul. Tetapi kalau ahlul jadzab as-salik, dia itu berzikir meskipun 2 menit, itu langsung bisa merasakan cinta Allah di dalam hatinya. Di mana merasakan cinta Allah di dalam hatinya itu belum tentu bisa dicapai oleh para ahlu suluk meskipun mereka sudah berzikir tahunan, belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Nah, inilah perbedaan antara apa? Antara orang-orang yang dimana waktu mereka itu sedikit tetapi isinya banyak. Kalau golongan ahli suluk itu waktunya banyak, isinya sedikit. Kebalikan, bro. Nah, sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik, memberikan kita hidayah agar kita digolongkan menjadi golongan yang umurnya atau waktu yang dia miliki itu sedikit tapi isinya banyak. Itu, bro. Itu untuk hikmah yang pertama. Dalam sebuah kisah, qala Syutaibi, beliau menceritakan ada seorang ulama yang namanya Ahmad ibnu Abil Hawari. Beliau berkata kepada ulama yang lain yang namanya Abu Sulaiman Ad-Darani. Kata Ahmad ibnu Abil Hawari, ini tokoh-tokoh dari ahli sufi yang biografinya ada di dalam kitab Risalatul Qusyairiyah, Ar-Risalatul Qusyairiyah. Kata beliau, saya ini katakanlah iri lah, ghibthah, ya iri tapi sifatnya bukan negatif tapi positif. Saya itu iri dengan Bani Israel. Kok bisa? Kata Abu Sulaiman Ad-Darani, iyalah, umur mereka itu sampai 800 tahun. Sampai mereka itu seperti batu yang batu yang tetap dalam satu tempat, bahkan seperti tiang gitu yang tegak berdiri. Terus kata Ibnu Abil Hawari, madanantu illa waqad ji'ta bi syai', saya nggak kira kamu itu bakal membawa satu faedah yang besar. Kata beliau, wallahu ma yuridu, wallahi ma yuridullahu minna an taibasa juluduna ala idhamina. Ya demi Allah,
Allah itu tidak ingin dari kita agar kulit kita itu kering sampai terlihat tulangnya. Bukan itu yang Allah Ta'ala inginkan dari kita. Dalam arti kita harus lapar terus menerus gitu, puasa terus menerus sampai jadi tulang dan kulit. Enggak, bukan itu yang Allah Ta'ala inginkan dari kita. Tetapi wa ma yuridu minna illa sidqan niyyah. Allah Ta'ala itu fima indahu. Wa ma yuridu minna illa sidqan niyyati fima indahu. Allah Ta'ala itu tidak menginginkan dari kita kecuali jujurnya niat untuk menginginkan apa yang ada di sisi Allah Ta'ala, yaitu cintanya. Hadza idza sadaqa fi asyrati ayyamin nala manahul akhar fi a'marihi tawilah. Ini kalau dia bisa mendatangkan kejujuran yang seperti itu dalam 10 hari saja, maka 10 hari itu mengalahkan 800 tahun. Nah, maksudnya dari kisah Ibnu Abil Hawari dengan Abu Sulaiman Ad-Darani, bahwa kita itu jangan memandang dengan pandangan luar saja, bahwa kita ini harus lapar, harus capek sholat, harus harus puasa, bahkan puasa mutih ini dan itu terus. Atau enggak? Kan kita melakukan itu semua, misalnya kita puasa, kita zikir, kita sholat sunnah, ya kan? Kita tahajud, kita uzlah, kita duha, kita melakukan ibadah-ibadah yang lain. Niatnya apa? Gitu. Niatnya apa? Padahal Allah Ta'ala itu tidak ingin agar kita itu kurus, kering, yang sisa hanya kulit dan tulang saja, tidak ada isinya. Bukan itu yang Allah Ta'ala inginkan dari kita, tapi yang Allah Ta'ala inginkan dari kita itu adalah kita memiliki niat yang jujur, niat yang benar, semata-mata untuk mendapatkan kecintaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun dia misalnya dalam 10 hari bisa membenarkan, meluruskan niat itu hanya dalam 10 hari saja, maka yang ia dapatkan kalau dibandingkan dengan orang yang ibadah seumur hidup, bahkan sampai menguruskan badannya, tapi niatnya tidak benar, maka itu jauh bandingan, jauh. Yang lebih utama adalah seseorang yang memiliki kejujuran dalam niat. As-sidqu fin niyyati fima indallah. Itu yang dikatakan oleh Imam Ibnu Abil Hawari. Abu Sulaiman Ad-Darani. Itu, bro. Makanya kalau para ulama itu para arifin, amalan mereka mah kalau dilihat oleh orang awam biasa-biasa aja. Sholat sunnah, qobliyah, badiah gitu. Ada yang puasa gitu, Senin Kemis, atau ada puasa yang tapi ya biasa-biasa aja, nggak terlalu memaksakan puasanya harus puasa mutih gitu. Nah, amal mereka yang sedikit itu, ya kan, itu diperumpamakan seperti perumpamaan Lailatul Qadar. Kalau Lailatul Qadar kan 1 banding 1000 kan. Satu malam itu sebanding dengan 1000 bulan ya. 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa? 83 atau 73 tahun. Kalau kita 20 aja, 20 tahun aja, dan di setiap tahunnya itu kita mendapatkan Lailatul Qadar, kalah umat-umat yang sebelum Nabi Muhammad itu, kalah. Itu satu saja itu. 20 menit, bro. Oke. Siap. Oh, 20%. Sudah.
Nah, sehingga mereka para ahli arifin ini, karena setiap malam mereka adalah Lailatul Qadar, setiap malam mereka itu sebanding dengan Lailatul Qadar, maka bisa kita bayangkan berapa banyaknya ibadah yang telah mereka lakukan dalam satu malam saja. Itu kalau satu malam. Dikali 1 tahun 365 hari. Oh, nggak kehitung, bro. Nah, 365 ya, 56, 65, 65, 63, 64, 65 itulah antara itu. Dikali setiap malamnya Lailatul Qadar. Atau eleh batur. Nah, itu bro. Makanya kalau ba'dul ulama kullu lailatin kullu lailatin lil arif bimanzilati Lailatul Qadar. Setiap malam bagi seorang yang ahli ma'rifat itu sebanding dengan Lailatul Qadar. Oke. Kemudian pada hikmah yang kedua, man burika lahu fi umrihi adraka fi yasirin minaz zamani min minanillahi ta'ala ma la yadkhulu tahta dawairil ibarah wa la talhaquhul isyarah. Seseorang yang diberkahi umurnya, dia mendapatkan sedikit dari waktu, dia melakukan atau beramal dalam waktu yang sedikit, itu sebanding dengan apa? Dengan ibadah yang tidak bisa diungkapkan dengan ungkapan dan tidak bisa diisyaratkan dengan isyarah. Bagi orang yang ahli ma'rifat itu, satu atau kesempatan yang sebentar itu tidak ada bandingannya. Ya kan? Kenapa bisa seperti itu? Mereka itu para ahli arifin yang sudah ma'rifat, sudah dekat, sudah kenal dengan Allah Ta'ala, bisa memiliki kehebatan atau keberkahan yang luar biasa itu. Kenapa sih alasannya kok bisa? Kalau kita mau biasa-biasa aja, itu ngaji aja jarang, dzikiran jarang, gitu, sholat sunnah komo, males-malesan dan seterusnya. Kok bisa mereka itu bisa mendapatkan keberkahan yang model seperti itu? Kata Ibnu Ajibah juga di dalam kitab Iqadul Himam belum mengatakan sababul barakati fil umur at-tafarrughu minasyawagili wasyawagib. Sebabnya mereka sudah mengosongkan diri dari semua kesibukan dan halangan. Karena mereka sudah tidak sibuk lagi dengan apa-apa. Karena yang membuat mereka sibuk adalah Allah Ta'ala saja. Yang membuat mereka itu semangat dalam beribadah ya hanya Allah Ta'ala. Makanya tadi kembali kepada sidqun niyah tadi ya. Atau dalam pengajian Syekh Abdul Qadir Jailani kembali kepada al-fana anil khalq, al-fana an nafsihi, wal fana an iradatihi. Fana anil iradah, al-fana anin nafs, wal fana anil khalq. Sehingga kosong, mereka tidak memiliki kesibukan apa-apa kecuali hanya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya berarti kalau orang yang waktunya diberkahi oleh Allah Ta'ala itu seperti itu, mereka sudah kosong dari kesibukan apapun karena mereka sudah fana anil khalqi wan nafsi wal iradah. Sebaliknya, faman kasrat syawagiluhu wa syawagibuhu la barakata lahu fi umri. Seseorang yang kesibukannya itu banyak, mikirin ini itu, menginginkan ini itu, berarti menginginkan makhluk, menginginkan hawa nafsunya, menuruti hawa nafsunya, mengikuti atau menuruti keinginan dirinya, ya dia tidak akan diberkahi umurnya itu, meskipun umurnya panjang, isinya kosong. Tuh. Al-khidlan, kullal khidlan, Allahu Ta'ala a'lam bissawab. Inilah para hadirin pengajian pada malam hari ini, dan sebelum ditutup barangkali ada pertanyaan.
murasalatun fi dzikri halis salik min ibtida'i safarihi ila intihai. Wallahu taala a'lam bissawab. Demikianlah para hadirin pengajian yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan, dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.